sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mulai dengan berita tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Karena nanti pada bulan ini juga kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudara pemirsa, dalam bagian ini saudara sekalian ada satu yang amat sangat penting, di mana kekuatan Roh Kudus itu jauh lebih kuat daripada bahan peledak yang paling kuat sekalipun. Itu yang kita dengar sebentar, dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini mulai lebih lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Zakaria. Kitab Zakaria, ya, Zakaria itu dekat dengan Maleaki, sudah dekat dengan yang terakhir, ya. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-6 sampai 7. Zakaria 4 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin.
Ini konteks firman Tuhan ini berbicara di seputar pembangunan bait Allah sesudah umat Tuhan pulang dari pembuangan. Ada di sana masalah besar. Mengapa? Umat Tuhan tentu saja perlu mendirikan rumah mereka sendiri. Tetapi kata Alkitab, Tuhan mau mereka juga mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Sudah masih ingat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Matius 6 ayat 33. Kata firman Tuhan, carilah dahulu, bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya mengatakan itu look first atau search first. Nomor satu kan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Ya. Oleh karena itu, mari kita lihat ini firman Tuhan hari ini yang bicara tentang bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan katanya. Maksudnya keperkasaan, kekuatan manusia. Jadi di sini membangun bait Allah bukan karena kekuatan modal atau kita sekarang saudara sekalian. Kita membangun rumah Tuhan, membangun gerejanya, maka mari kita sungguh-sungguh sadar sekarang bahwa bukan dengan kekuatan modal, tetapi dengan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus menghendakinya, sudah melihat itu tadi, penghambatnya digambarkan dengan gunung besar, ya. Saya ingin lagi kita perhatikan betul-betul. Siapakah engkau gunung yang besar yang menghambat? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Nah, tadi penghambat kemudian dari batunya digunakan untuk batu penjuru. Artinya apa saudara sekalian? Kalau sudah menghadapi tantangan dan persoalan besar dalam kehidupan saudara, terutama dalam membangun iman saudara sekalian, maka ingat ini, bahwa nanti penghambat-penghambat akan Tuhan ubah menjadi alat untuk mendukung kehidupan saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang sangat luar biasa saudara sekalian. Oleh karena itu pesannya nomor satu di sini, mari terus bekerja untuk Tuhan. Mari terus punya iman bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah yang seperti gunung besar yang sedang kita hadapi sekarang. Apakah itu masalah dalam hal kesehatan, masalah dalam hal keuangan, masalah dalam hal rumah tangga saudara sekalian. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita lebih berharap lagi, apalagi kalau berhubungan dengan apa? Dengan gereja. Mari kita belajar percaya. Kadang-kadang saya mengalami bermacam-macam kesulitan saudara sekalian dalam hal melayani Tuhan, tetapi saya punya pegangan firman Tuhan ini. Kalau saya mengandalkan Roh Kudus, maka nanti akan dibereskan Tuhan, dan penghalang itu akan Tuhan ubah menjadi alat pendukung untuk hidup saya, untuk pelayanan saya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita mulai belajar lebih lagi mengandalkan Roh Kudus. Saya sekarang mengajar jemaat kami, saudara sekalian, untuk seperti ini. Sudah bisa perhatikan baik-baik. Tumpangkan tangan di kepala dan katakan begini: Tuhan Yesus, bersihkan pikiran saya dengan kuasa darah-Mu. Penuhi pikiran saya, mindset saya, logika saya dengan kuasa Roh Kudus. Tumpangkan tangan di dada. Kita katakan, Tuhan Yesus, bersihkan perasaan saya, emosi saya, hati saya dengan kuasa darah-Mu. Dan penuhi hati saya, emosi saya, perasaan saya dengan Roh Kudus. Pegang tangan kita dan kita katakan, Tuhan Yesus, tolong bersihkan keinginan daging saya, kemauan saya, kehendak saya dengan kuasa darah-Mu. Dan penuhi keinginan saya, kehendak saya dengan kuasa Roh Kudus. Kalau sudah melakukan itu, saudara sudah merasakan sesuatu yang kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan
untuk melewati segala tantangan hidup ini. Jadi, pertama, minta darah Yesus bersihkan kita. Yang kedua ialah minta Roh Kudus penuhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan bila sudah melakukan hal itu, sudah akan mengalami seperti ini. Gunung besar tidak ada artinya di depan Zerubabel, di depan saudara dan saya, karena kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya seluruh jemaat dan semua saudara kami yang menyaksikan program ini belajar untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus lebih daripada kekuatannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.